Ada orang jualan lalapan jam 1 pagi. Udah mengantuk, kondisinya tiba-tiba ada orang datang, "Bang, isi token." Lah. Menurut lu apa yang dikonsumsi sama orang itu? Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Nah, dan keluar kalimat itu, men. Dia nyebut bom di dalam pesawat. Ada salah satu petugas damkar berpura-pura menjadi dukun dadakan. Dan dari videonya terlihat sekali kalau pada nahan ketawa. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tentu saja tidak. Dan, men, gue baru ketemu komunitas di Twitter, lucu banget. Komunitas membagikan foto-foto kocak. Foto yang gue lihat ini, ya, pisang tapi kecil, picang. Apa? Picang. Terus ada yang komen, pisang. Nah, ini gede. Pisang. Pisang. Mungkin emang udah waktunya kita tertawa dengan hal-hal seperti ini. Jadi Oke. Jadi pecahan-pecahan di internet yang pertama ini, apa yang sekiranya akan lu lakukan kalau misalkan lu ada di posisi mas-mas yang nyetir? Jalanan kiri kanan padat nih, banyak orang parkir, banyak ruko. Tiba-tiba kita ketemu sama raja jalanan, mau beli nasi padang tapi parkirnya nanggung. Udah diklaksonin. Nah, dia ada usahanya sebenarnya, ingin memindahkan motor itu, tapi dipindahinnya begitu doang. Terus udah, terus sama dia ditinggal. Coba, ada yang ngamen, chaos banget nih Jakarta. Iya, coba. Menurut lu, apa yang akan lu lakukan? Kalau gua tabrak gitu motor. Ini luas loh, men. Ini di sini bisa loh masuk motor. Di sini juga Wuling RV masuk gitu nih, depan tulisan masakan Padang. Dia santai bener, kayak jalanan punya bapak moyangnya. Ya, abangnya masih sabar banget, ya begitu, ya. Oh, akun IG mas-masnya ngevlog. Oh. Terus ini lagi ceritanya, ada KAI Expo. Ini hari pertama, orang ngantri, tapi tiba-tiba ada ibu-ibu nyelak antrian. Tangannya. Orang-orang kayak gini tuh kenapa ya? Ringan tangan banget itu anaknya nggak sih? Kenapa dia marah sih? Coba gue pengen tahu dah. Ini yang pakai topi tuh kayak teriak, lu biasa aja. Kenapa? Gue sih kasihan sama anaknya ya di rumah ya. Apa yang terjadi sama anaknya di rumah? Akmal pengamat sepur, udah salah nggak bisa dikasih tahu baik-baik. Kredit mbak-mbak di belakang gue yang udah seperjuangan war tiket. Oh, ini mas-mas yang digampar. Ya Allah. Orang yang ditampar ngomong apa sampai dua orang perempuan itu berbalik muka dan nampar dia? Silakan antri lagi di belakang. Belakang mana? Belakang Monas. Kurang lebih seperti itu. Guyon doang. Gue kira mas-masnya ngomong apa, ternyata sambil guyon. Ya, ibunya juga pakai nanya. Sini gue cuma teriakin belakang Monas, iya guys, tapi dia langsung begitu.
Emang. Nih riset apa yang berita liputan 6 waktu itu, orang bodoh cenderung ngotot. Nah, masih berlaku sampai sekarang itu. KAI Expo itu promo tiket murah. Mungkin ibunya nyalakan Trian biar nggak kehabisan tiket gitu kali ya. Oh, ya nggak tahu sih, tapi memang ras terkuat ini sangat tidak make sense kelakuannya, boy. Kita harus berhati-hati di jalanan, boy, dan di tempat manapun, boy. Gokil, emang gokil. Ya, apalagi. Nah, ada sebuah berita yang sebenarnya pengen gue kasih tahu ke lu. Bukan karena beritanya menyeramkan, tapi lebih karena tolol. Gue akan bacakan kronologinya dulu, baru nanti kita lihat videonya, oke? Seorang pria bernama Iputu Eka Mahendra, 36 tahun, menganiaya dua pedagang warung makan lalapan di Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Bali pada Minggu 20 Juli pukul 1 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Kedua korban adalah Hendra Setiawan dan Muhammad Habibullah. Aksi kekerasan ini viral di media sosial. Kasih Humas Polres menjelaskan bahwa pelaku marah karena permintaan isi ulang pulsa listriknya ditolak. Padahal korban hanya berjualan lalapan dan tidak melayani jasa top up. Nah, coba. Ada orang jualan lalapan jam 1 pagi. Udah mengantuk, kondisinya tiba-tiba ada orang datang, "Bang, isi token." Lah. Tolol. Menurut lu apa yang dikonsumsi sama orang itu? Masalahnya men, ini kekerasan men. Mau top up listrik, pedagangnya cuma jual lalapan. Murka. Putu Eka hajar dua pedagang lalapan di Nusa Penida, Bali. Sangar juga minta teman. Datang ke warung lalapan mau top up listrik, tapi dia emosi, pedagang jadi sasaran, botol pun dilempar ke meja. Yang paling ngeselin tuh ada kalimat yang bahkan pelaku juga menjambak rambut Muhammad dan membenturkan kepalanya ke meja rombong lalapan. Apa sih masalah lu tuh? Lu tuh kenapa sih? Lu konsumsi apa yang lu makan sebelum jalan? Mabok. Orang mabok juga punya logika. Oh, enggak semua sih, tapi maksudnya buat blow on banget dah. Kedua korban merasa terancam, akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Terus dia kena pasal 351 tentang penganiayaan. Terancam penjara 2 tahun 8 bulan. Coba. Udah sebenarnya gitu aja men. Coba. Kurang aneh apa? Apa motif dia melakukan kejahatan? Tidak ada. Motif dia adalah dia tolol. Udah selesai perkara. Kok bisa? Mabuk men pasti men. Mabuk kayaknya. Ia terancam pidana 2 tahun penjara atas sikap temperamental. Bukan bang, Allahu Akbar. Bukan temperamental, lebih ke kagak ada nalarnya. Aisyik ya. Coba. Terus gue cari kan, ada versi lain nih dari salah satu website gitu. Gue nggak tahu sih ini website ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi sempat ada kalimat gini, pelaku datang dan meminta bantuan untuk mengisi token listrik. Permintaan itu ditolak karena warung tersebut bukan agen top up. Bahkan korban sempat menunjukkan saldo M-Banking miliknya yang kosong. Gue curiganya ini tuh pemalakan. Dia malak, tapi mintanya token listrik. Ngisi pulsa token. Kerja. Men, badan lu masih keker banget lu men gitu men. Buset dah. Orang aneh cek. Sumpah aneh lu ngomong saiki. Petugas kemudian menangkap pelaku yang kini diamankan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menganiaya karena kesal tidak bisa membeli token listrik. Ini tukang lalapan. Kalau lu mau nyari pete, jengkol, ikan, di depan ada gambarnya cuy. Sumpah orang ini gak ada depan ada gambarnya nih. Nih, ini kan kepiting nih. Gambarnya jelas kan kepiting. Ini ikan lagi. Di samping sini bukan meteran PLN, bukan, nggak ada. Lalapan. Timun bisa bonteng dimasukin ke meteran. Tolong, gak ada otaknya orang-orang ini.
PEM datang dalam keadaan emosi diduga karena sebelumnya ia tidak dilayani top up saldo oleh korban. Lu gila. Ih. Bye-bye bro, kehidupan bro, orang udah pada stres. Gila semua, gak masuk akal. Nah, salah satunya juga ini perkara yang sebenarnya cukup aneh men kalau dipikir-pikir. Jadi tanggal 2 Agustus lalu ada sebuah pesawat. Rutenya tuh kalau gua nggak salah Jakarta Medan deh. Jam 7:30 malam, kondisi pesawatnya lagi delay. Dan delaynya cukup lama. Kemudian ada salah satu orang kayak, gua nggak tahu dia tersulut emosi atau gimana, tapi cuap-cuapnya tuh aneh. Dia marah-marah gitu dan kasar. Karena delay saya minta maaf. Mau kau matikan aku ya? Kau tahu saya siapa? Hah? Diam kau, masuk kau situ. Tutup pintu ya. Berani kau masukkan orang-orang kayak gini dulu sama aku, anjing. Kan? Kalimat itu kan tidak baik kan? Apalagi ada anak kecil loh di sini. Kenapa dia bawa-bawa? Kau tak kenal siapa? Nggak ada yang kenal lu. Justru lu karena lu nggak terkenal, gua nggak peduli. Bukunya biar tahu kau. Dan mungkin karena kondisi delay, yang lain juga jadi tegang nih karena udah mah ketakutan ketinggalan pesawat, ada orang marah-marah, bla 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 gitu. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Nah, dan keluar kalimat itu men. Dia nyebut bom di dalam pesawat. Yang tentu saja itu tidak diperbolehkan. Asal lu tahu ya. Jangan bercanda tentang bom di atas pesawat. Kamu bisa terancam hukuman pidana. Karena apa? Karena satu, lu bisa jadi menyampaikan informasi palsu yang membahayakan. Menyampaikan informasi palsu mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda. Atau sampai menyebabkan kematian seseorang. Penjaranya beda-beda nih. Habis dia ngomong kayak gitu, ricu langsung. Turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kan. Nah, siapa lah? Punya kita tuh. Aku mau kencing aku. Pokoknya jangan ada bom. Panggil tentaramu semua. Ya? Provokatif, melawan. Gua nggak tahu apa masalahnya sih dia. Jadi jalannya. Palsu ini. Hah? Mana kita mau? Hah? Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Benar-benar. Iya Pak, kami juga nggak aman Pak. Iya benar-benar. Di sini banyak anak-anak Pak, banyak orang tua. Ketakutan Jangan kan gara-gara pasti. satu orang Pak. Nah, Kan aja turun-turun. Mohon penumpang yang lain duduk dulu biar bisa kondusif sama kita. Iya, kita mau urus, tapi Bapak kerja sama kita harus duduk dulu. Betul. Nanti petugas keamanannya nanti kita naik. Penumpang lain tolong duduk. Enggak Pak, nggak aman gitu Pak, nggak aman gitu Pak. Iya, sedang mau diproses, yang lainnya duduk dulu. Biar kita yang proses. Ya layan juga mikirkan yang lain dong, jangan cuma yang satu orang. kita bisa nggak sih nampol aja gitu? Boleh nggak? Kalau kita ikutan nampol, kita ikut diturunin nggak? Masih di kamar mandi orang. Kamar mandi ngapain? Make kali dia. Oh, ini masih ada perdebatan gitu. Nah, kelanjutannya dia disamperin sama petugas kan? Di mana Pak? Ada masalah apa Bapak? Ya boleh itu boleh ya. Tapi Bapak lihat dulu, tunggu. Ini lukanya asli nggak ini? Asli ya. Tunggu dulu lah. Soalnya paket saya itu udah sampai Medan. Kita masih di mana ini? Soekarno Hatta ini ya? Apa sih luka apa tiket sih? Dia ngasih lihat tiket apa gimana? Enggak, kamu sama ini orang di sana itu. Baru mau saya. Memang kau yang mau kipas.
Terus, biar cukai kan? Bukan. Jadi apa kau? Layan. Kau biar cukai perhubungan kau. Layan. Bersama itu. Pemerintah kita bajingan semua. Kenapa bawa pemerintah? Lu ngapa sih, Bang? Selamatkan orang. Ini tuh kejadiannya sekitar 1935. Nah, karena perkara ngomongin bom di pesawat adalah hal yang tabu dan tidak boleh lu lakukan karena bisa jadi dia beneran, apalagi dengan gerak-geriknya yang sepertinya mengkonsumsi hal yang tidak-tidak. Yang terjadi selanjutnya adalah sekitar pukul 19.55 pihak maskapai akhirnya menurunkan seluruh penumpang dan melakukan pemeriksaan. Pilot pun membatalkan penerbangan, pemeriksaan ketat dilakukan. Meskipun dari hasil penelusuran tidak ditemukan bom atau benda mencurigakan apapun, tapi itu ngebikin pesawatnya delay jadi lebih lama. Karena penumpangnya harus diturunin, harus sterilin dulu apa segala macam. Semua terjadi gara-gara satu orang sotoy yang kayaknya wajib di blacklist sama pesawat. Kagak jelas banget, bocah kagak danta. Buat apa sih, Ki? Kenapa sih dia? Lu kalau lagi ada masalah sama hidup, jangan bawa-bawa kawan-kawan yang lain. Itu loh. Kalau misalkan paket lu udah nyampe Medan, ya ntar juga lu nyampe, ntar juga ketemu. Dia kan lagi muter-muter di... Apa sih namanya itu? Yang bagasi muter-muter itu loh, fan belt. Apa sih? Yang di bandara itu lah, iyalah. Pria ini pun kemudian ditangkap oleh petugas bandara, diamankan oleh petugas bandara. Lion Air langsung menerapkan blacklist sementara terhadap Doski. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi terbang lagi dengan Lion Group untuk sementara waktu. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, let's go. Nah, ini dia nih. Pelaku ditetapkan hari tersangka setelah gelar perkara hari Senin. Soalnya apa? Soalnya gara-gara dia semuanya jadi repot. Harus balik lagi ke parkiran pesawat, harus ganti pesawat. Tapi intinya ya dia terancam 1 tahun penjara. Oh, meskipun belum ditahan. Polisi periksa kejiwaan tersangka. Observasi di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Hal itu dilakukan dikarenakan adanya kondisi psikologis tersangka yang tidak stabil. Ya Allah. Kagak danta ya, Gi. Bye-bye dah. Repot banget. Gua kagak tahu menau masalah dia, tiba-tiba gara-gara dia pesawat gua delay harus ganti pesawat apa segala. Iket aja nggak bisa, iket mulutnya lakban. Boleh gak sih? Oh, atau ketika pesawat lagi terbang, buka pintu darurat, tutup. Boleh? Boleh? Boleh gak sih? Gak boleh ya? Ya udah. Maaf ya. Maaf. Gak jelas banget, najis. Deh. Terus ada perkara lainnya. Perkara lainnya adalah ini. Viral QR code di buku bahasa Indonesia Kemendikbud tautkan ke situs judi online. Sebuah buku paket bahasa Indonesia kelas 12 terbitan Kemendikbudristek tahun 2022 menjadi sorotan karena ditemukan mengandung barcode yang ketika di scan justru mengarah ke situs judol. Ada videonya di sini. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prabowo, saya akan melaporkan buku paket bahasa Indonesia tingkat lanjut kelas 12 halaman 33. Coba kita scan, kita mau belajar. Kalau ini tidak cukup, lanjut part 2. Coba. Oh, ini kelasnya malah judul Pak Prabowo. Pokoknya loadingnya tuh pertama ke website supadilah.com. Supadilah.com waktu gue buka ternyata domainnya bukan punya siapa-siapa, jadi masih diperjualbelikan. Domain yang kedua itu mengarah ke website slot judol itu ya,
Sepertinya demikian, karena emang waktu dibuka ternyata URL-nya kelempar ke yang lain gitu. Linknya tuh mengarah lagi ke, nah ini. Oh, waktu gua ketik sih ini ya sekolah dari, gua juga nggak tahu kenapa ngarahnya ke sana sini sih. Jadi ketika lu nge-scan barcode itu ada 3 URL yang kebuka, ke forward kemana-mana, dan arahnya tuh nggak jelas. Tolong diingat, ini adalah buku keluaran Kemendikbudristek yang sekarang udah ganti nama kementeriannya. Tapi kayak, kok nggak dipikirkan sih? Gue curiganya ini tuh kasus yang sama kayak perkara websitenya Peduli Lindungi kemarin. Jadi kayak Peduli Lindungi nih domainnya atau linknya, which is kayak pedulilindungi.id atau .com itu lupa diperpanjang. Akhirnya dibeli sama orang. Ketika dibeli sama orang, websitenya diarahkan ke website judul. Ya mungkin yang seperti itu. Tapi kok bisa ke-skip? Bosnya ini udah jadi buku loh. Dan buku ini kan akan dipakai untuk pelajaran yang mana akan bertahan dengan waktu yang lama. Kok bisa perkara barcode yang gak diurusin? Itu yang jadi pertanyaan. Oh aneh loh Cik, kayak gini tuh kayak gak diurus banget gitu. Kayak kerjaan selesai udah ditinggal, kagak ada maintenance-nya. Aneh banget. Coba lu bayangin ada buku sekolahan, tulisannya pindai aku. Lagi belajar nih, waktu mau dipindai, oh pindai aku. Oke aku pindai, waktu dipindai, wah diajakin main lah. Gimana mau maju negara? Ini tuh buku paket bahasa Indonesia SMA. Harusnya kan ada dananya nggak sih untuk iya dong. Harusnya ada pendanaan untuk bikin QR code apa segala macam ini kan. Masa anak-anak mau belajar malah dikasih pintu masuk ke judi online, gimana? Ini bukan kelalaian, ini kegagalan negara melindungi generasi mudanya. Yang jadi problem adalah kalau misalkan perkaranya sesimpel expire terus diambil alih orang, ini bisa mengarah ke hal lain yang mungkin bahkan bisa jadi lebih berbahaya loh men. Gak sekedar judul. Oke lah judul berbahaya gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ini diselipin video-video yang tidak-tidak, video biologi terselubung, video yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, atau mungkin modus penipuan kayak tiba-tiba disuruh ngisi data diri dan segala macamnya, oh bisa mengarah kemana-mana itu. Wah, orang gampang banget trigger ya. Harus diselidiki ini. Jangan-jangan bandarnya jadi sponsor. Enggak. Masa sih seserem itu? Harusnya enggak lah apa. Belum ada omongan-omongan apapun dari pemerintah. Sepengetahuan gue ya, maksudnya belum ada yang keluar. Gue nggak tahu manuvernya kemana, tapi aneh sih. Ini yang ketahuan loh. Coba bayangkan berapa banyak QR code yang ada di buku sekolah yang sudah tidak diurus, yang katanya suruh dipindai aku, tapi ternyata masa berlaku QR code-nya cuma setahun. Ya, ngajarin murid pakai teknologi kok setengah-setengah. Gimana sih? Aneh banget. Pemerintah lu no. Aneh bener. Nah, nih masih di ranah persekolahan ya. Kayaknya lu akan kesel ketika lu ngeliat perkara ini. Ada sebuah videonya berisi, gua nggak tahu ini kenakalan remaja atau kejahatan remaja atau apa, tapi intinya yang dilakukan oleh 2 siswi ini sangat tidak masuk akal. Dia ngasih jari tengah kepada bapak guru di depan muka bapaknya, entah atas dasar alasan apa, tapi sungguh itu adalah perbuatan tercela dan tidak diperbolehkan. Betul? Betul. Kejadiannya sendiri terjadi di SMKN Limbung, Goa, Sulawesi Selatan. Ada 2 siswi kelas 10 melakukan jari tengah tersebut ke depan muka gurunya, di mana perkaranya langsung rame dan 2 anak ini langsung dikeluarkan dari sekolah. Nah, lo
Untuk alasannya sendiri, kan jadi pertanyaan juga kan, ini bocah ngapain tiba-tiba nge-fuck you-in guru? Ada penjelasan dari salah satu artikel yang dikeluarin sama Grid. Nih, dia lalu menjelaskan bahwa kejadian itu berawal dari siswi RA yang berdiri dari bangkunya kemudian menunjuk jari seorang guru dengan jari tengah. Sementara itu teman sebangkunya, NF, merekam aksi temannya itu dengan handphone barunya. Untuk apa gue tahu itu HP barunya? Selain itu dia mengunggah video tersebut ke sosial media. Menurut Muklis, postingan itu sengaja diviralkan lantaran disertai tulisan provokatif berupa dosa banget. Adapun tindakan itu ditujukan pada seorang guru bernama Mansur. Tindakan itu bukan spontan. Saat guru masuk dan mengabsen, RA sudah bersiap dari tempat duduk. Temannya sempat melarang, tapi dia tetap naik ke depan dan mengacungkan jari tengah. Insiden itu diketahui dipicu oleh kejadian sebelumnya di grup WhatsApp kelas ketika guru yang bersangkutan secara tak sengaja mengirimkan emotikon jari tengah. Oh. Ini maksudnya si anak kelasnya tuh pengen ngasih tahu, Pak, jari tengah tuh ini, Pak, gitu. Apa gimana? Aneh banget lu, bocah. Meski demikian, pihak sekolah menilai tindakan siswa tersebut sebagai hal yang tak bisa dibenarkan. Orang tuanya sempat dipanggil. Meskipun anaknya sempat ngebantah, anaknya akhirnya ngaku ada 2 anak itu yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Atas nama siswa yang viral di media sosial yang telah menghina guruku dengan menggunakan jari tengah dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guruku tersebut dan pada pihak sekolah SMK 1 Datizen dan seluruh alumni sekolah ini karena telah berbuat yang tidak mengenakan dan telah mencoreng nama baik sekolah ini. Olehnya itu sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah terjadi dan saya siap dikeluarkan dari sekolah ini untuk menanggung apa yang telah saya lakukan. Demikian permohonan maaf saya ini, semoga saya dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Dimanfaatkan. Netizen dan semua alumni sekolah ini karena akibat perbuatan saya ini semua menjadi marah dan membuat institusi sekolah ini tercoreng akibat perbuatan saya. Saya atas nama pelaku yang merekam menyebarkan video siswi yang viral di media sosial yang telah menghina guruku dengan mengacukan jari tengah dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru. Sekolah sudah final keputusannya untuk mengeluarkan kedua siswi tersebut, baik yang merekam video dan menyebarkan serta pelaku yang di keduanya kami keluarkan dari SMK Negeri 1 Goa. Terima kasih. Emang dari awal ini ngenyek banget, men, kayak nggak ada respect-respectnya gitu, men, sama guru, men. Enggak emang. Kenapa? Lu ngapa sih lagi? Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memiliki anak, mohon attitude-nya dikasih tahu yang baik dan benar. Ya. Buset, gue sekolah dulu senakal-nakalnya cuman bolos. Apa sih? Bolos main warnet makin 5 jam, jam 7 sampai jam 12 ikut bocah sekolah. Itu dong bocah. Nggak yang disrespect sama guru kayak gini. Aneh banget bocah. Akan gue tutup pembahasan di video ini dengan mari kita ngomongin Damkar. Meskipun ada survei yang bilang kalau Damkar nggak masuk 10 besar lembaga negara paling dipercaya publik Indonesia, tapi dalam hati, deep down inside, kita tahu kalau Damkar is the best, yo. Ada sebuah survei. Surveinya itu dikeluarkan oleh Indonesia Political Opinion 2025. Gua nggak tahu ini valid atau tidak, tapi menurut lembaga survei ini, 10 besar lembaga yang paling dipercaya adalah nomor 1 Presiden, nomor 2 TNI, nomor 3 Basarnas, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, BPI dan Tentara, Bawaslu, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Daerah. Gua nggak tahu memang pada dasarnya pemadam kebakaran harusnya ada di sini atau tidak, tapi gua mempertanyakan siapa aja yang disurvei sih. Damkar itu lembaga kan?
apakah Damkar adalah lembaga? Apa karena lembaga pemerintahan daerah? Oh iya. Oh iya. Saya sepertinya termakan berita-berita IG tidak lurus. Enggak. Jadi kalau sedapatnya gue ya, mungkin lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Damkar itu masuknya unit teknis operasional di bawah Dinas Penanggulangan Kebakaran di tingkat kabupaten kota atau bagian dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di beberapa wilayah. Jadi Damkar adalah bagian dari organisasi perangkat daerah, bukan lembaga negara independen atau konstitusional gitu. Iya. Oh iya. Tapi presiden nomor 1 nih. Iya. Oke. Oke, gue yang salah. Maaf guys. Saya klarifikasi di sini. Saya sepertinya salah mencari informasi. Tapi meskipun demikian ya, ini seperti tidak menutup kemungkinan. Ini presiden nomor 1 nih, 97,5%. Come on. TNI, Basarnas, Kejaksaan Agung, BPI dan Nantara baru keluar tiba-tiba posisi 6. Masa sih? Ya. Enggak, kenapa gue ngebawa-bawa perkara Damkar? Karena ini men, sempet ada video ini dari Juli sih, tapi akan gue bawa bodo amat karena ini kocak. Jadi ceritanya ada seorang ibu-ibu ini datang ke pos Damkar Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ibu-ibu ini meminta bantuan petugas Damkar untuk menangkap ular di rumahnya. Ya namanya petugas Damkar langsung ready dong, nyiapin APD, nyiapin alat-alat apa segala macem. Nah setelah ditanya lebih lanjut, ibu-ibu ini bilang ularnya adalah ular goib, kiriman orang yang ingin mencelakainya. Ibunya bilang ularnya mengikuti ibu tersebut ke kantor Damkar. Petugas menjelaskan, udah dicoba dijelasin secara manusiawi kalau ular gaib itu nggak ada. Tapi ibu ini tetap bersikeras, tetap bersikuku kalau saya diikutin ular, saya harus diselamatkan, tolong, ini pasti ada orang yang gak suka sama saya. Untuk menenangkan situasi, ada salah satu petugas Damkar berpura-pura menjadi dukun dadakan. Dan dari videonya terlihat sekali kalau pada nahan ketawa. Ampun ngalih. Terus ya kok mulai ngalih. Ngalih. Alhamdulillah ngalih. Lagi dirituali, aku mandi kembang, terus dirituali kabeh, genteng-genteng wis diarui kabeh. Ya apa iki? Ngalih temen apa ya apa iki omahku? Energinya wis sakit balik malih. Sakit balik. Iki ulah kiriman apa ulah temen? Kiriman temen ya? Nggih, tapi sampun medal. Saestu. Siapa yang ngirim? Cuma niki tasik wonten hubungan kali jenengan. Hubungan apa? Famili? Mboten. Parah. Ya rencang. Apa tangga? Agar situasi terkendali, Rayhan memutuskan untuk berpura-pura menjadi ahli spiritual. Turun. Ketawa banget itu. Keluar. Taubat nih Bu. Allahu Akbar. Jangan nonton bohongan Allahu Akbar. Video ini membuktikan kalau Damkar akan literally melakukan apapun untuk menyelamatkan seseorang. Apapun. Bahkan termasuk menjadi dukun. Dukun tiba-tiba. Ini bro, ini namanya empati. Ini namanya pendekatan yang humanis. Itu dia. Itu. Karena kalau misalkan ke yang lain mungkin tanggapannya akan beda gitu. Iki ulah kiriman apa temen? Kiriman.
Pesan tersiratnya adalah menyoroti pentingnya komunikasi lintas budaya dan kepercayaan dalam pelayanan publik. Mantap. 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 Bagian ini dong yang paling gue suka nih. Tasik konten. Ini gara-gara ada yang ketawa di belakang layar ini. Hubungan kali jenengan. Hubungan apa? Family. Boten. Parah. Dia rencang. Apa tangga? Astagfirullahaladzim. Respect Pak Petugas. Respect. Sangat membantu masyarakat tanpa peduli waras atau tidak. Muga-muga mlebu surga kabeh, Mas-mas damkar. Mantap. Bravo. Hanya saja ada sebuah video yang cukup sedih sebenarnya. Video ini seolah-olah memberitahukan kita tentang kelemahan dari mas-mas damkar. Yang mana ini tidak baik untuk orang-orang ketahui. Jadi, di Tambora, Jakarta Barat, terjadi kebakaran yang cukup besar. Di tengah kebakaran itu ada seorang relawan bernama Jeffrey, 24 tahun, yang sudah 3 tahun aktif di damkar, berusaha memadamkan api. Tapi saat memadamkan api, Jeffrey mengalami hal tak terduga, sebab matanya terkena lemparan sambal kacang dari warga yang panik. Ini adalah foto saat mata Jeffrey harus mendapatkan perawatan usai ia terkena sambal kacang sewaktu proses pemadaman api kebakaran di wilayah Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api lagi gede-gedenya kan Bang ya, saya sama rekan-rekan lagi gelar selang. Nah, tiba-tiba mungkin warga kurang kondusif, ya mungkin karena panik juga. Jadi apa yang dia lihat di sampingnya mungkin dilempar Bang. Apa aja yang dilempar? Kayak, ya mungkin pedagang nasi uduk kayak bihun, terus ketiau, terus tempe. Nah, yang terakhir itu kena pas muka itu sambal kacang Bang. Kena ke mana? Bagian muka. Ya, kita juga nggak tahu ya bagaimana. Ya, kita juga nggak berhak untuk menyalahkan orang itu. Mungkin dia panik gitu. Woi, kebakaran. Astagfirullahaladzim. Bantu padamkan. Oh, ada tukang nasi uduk mungkin. Oh. Ada bihun dilempar, kue tiaw, nasi, sambal kacang. Ya. Jeffrey memahami bahwa kepanikan warga bisa memicu tindakan spontan. Betul. Ia menyebut insiden ini sebagai bagian dari resiko relawan damkar. Betul. Tetap bersikap profesional dan tidak menyalahkan warga. Good job. Hal ini juga menjadi bahan candaan di sosmed karena damkar yang sangat dicintai masyarakat ternyata kelemahannya adalah sambal kacang. Tapi ya udah pasti perih kalau kena mata. Iya sih. Terima kasih banyak scriptwriterku. Iya sih, betul. Kena api tak tumbang, kena sambal, ampun Bang. Lu komen-komen lu pada tidak dibekali latihan menghindari sambal kacang. Bro, jangan gitulah. Bro, Jeffrey 0 sambal kacang 1. Orang-orang di TikTok ini pada astagfirullahaladzim, ya Allah. Luka serius disebabkan sambal kacang misterius. Ketahuan nggak tapi Bang? Siapa yang ngelempar sambal kacang? Dia harus bertanggung jawab untuk memberikan nasi uduk dulu nggak sih? Maksudnya, maaf ya tapi sambal kacang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa ini? Pantas rata-rata pahlawan pakai topeng. Bro, udahlah bro. Iya, oke. Iya, ya Allah. Mas Jeffrey dimanapun Mas berada, semoga Masnya bisa terus membantu orang-orang. Dan semoga korban yang rumahnya kebakaran bisa diberikan jalannya untuk mendapatkan rezeki itu kembali ya. Guys, I have a bad news. Counter alami damkar telah ditemukan. Kenapa kita bisa peras jauh banget ya perkara bahasan itu? Nah, soalnya ini kalau dibaca by artikel doang, men. Ini karena kan di situ lokasi warung memang jualan nasi uduk kalau pagi. Jadi yang dilempar tuh nasi uduk, bihun, kue tiaw. Nah, yang kena muka saya tuh sambal kacang. Pedes. Ada titik terus pedes.
Alhamdulillah udah berobat kemarin, sekarang udah mendingan. Sebenarnya teman-teman saya juga pada kena, tapi mereka cuma di baju aja, yang kena di muka saya doang. Ya. Risiko pekerjaan memang. Ya, dan sepertinya itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir ini. Semangat terus untuk apapun yang kamu kerjakan dalam hidup ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dimana nanti bahasannya adalah tentang horek. Itu ya berarti. Jangan lupa tinggalin likes dulu sebelum mencabut, komen dulu di bawah pendapat dan opini lu gimana, dan subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasi itu, lalu membership lah sekarang. Ceban bro, nikmati konten-konten gibah bersama membership. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan oh, kita ngomongin perkara bendera lagi ya. Pemerintah lu aneh dah. Yang satu bilang kayak akan ada larangan, tidak boleh mengibarkan bendera One Piece. Untuk apa bendera One Piece dikibarkan? Sampai ada sweeping apa segala macem. Terus Menhan juga bilang kayak, masa merah putih di bawahnya tengkorak? Nggak pas dong. Nah, jadi kayak intinya ada larangan, ada marah-marah terhadap bendera One Piece. Tapi ternyata keluar omongan ini. Mensesnek, Menteri Sekretariat Negara, bilang Prabowo tak masalah dengan bendera One Piece. Nggak ada razia. Loh, kok tidak mengobrol? Biasa. Yuk.